Ya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya apapun tantangan atau pergumulan yang kita hadapi, saya mendorong setiap kita untuk tidak putus asa, tetap teguh berharap kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dalam segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan yang bagaimanapun, untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Puji Tuhan, oleh kemurahan dan kebaikannya telah menolong menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan yang Maha Baik telah melindungi, menjaga, memberkati, bahkan memelihara hidup kita dengan sempurna, sehingga kita boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Dan sebelum kita beristirahat, saya rindu mengajak dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan bergabung bersama saya, untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, serta di akhir acara kita akan berdoa kepada pergumulan dan kerinduan dari Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk benar-benar terarah, tertuju kepada Tuhan. Kita rasakan hadirat dan kuasa Tuhan di tengah-tengah pujian, penyembahan, pengagungan kita yang terbaik kepadanya. Dan sebelum lebih jauh ibadah kita pada malam hari ini dimulai, tentunya ada baiknya kita mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita dengan segenap hati berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan pada kesempatan ini hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, membawa kekuatan, kebaikan, dan kesegaran rohani bagi setiap kita. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, sembah, agungkan, dan kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas segala anugerah, cinta kasih, rahmat, dan kebaikan-Mu yang berlimpah, yang sudah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan, pimpinan, penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan terus perbuat dan percayakan, anugerahkan dalam hidup kami. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kami rindu memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan oleh pujian, bahkan oleh firman. Bahkan lewat doa-doa yang kami naikkan, Tuhan berkenan menyendengkan telinga-Mu, mengulurkan tangan-Mu, menyatakan mujizat dan kuasa pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan, rangkaian ibadah kami malam hari ini total dan penuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan, pimpinan, kuasa, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan pengurapan-Mu sungguh nyata melimpah di tengah-tengah ibadah kami ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, dalam bentuk cara apapun, yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersepakat, bersehati menolak, mematahkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram kami, menaungi kami, melingkupi hati pikiran kami, suasana hadirat surgawi, damai sejahtera Tuhan yang berlimpah melampaui segala akal, memerintah dan berkuasa penuh atas hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus sebebas-bebasnya, seluas-luasnya di tengah-tengah ibadah kami ini. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan.
aku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hati, bawa suaramu untuk sama-sama memuji Tuhan. Biarlah mata kita memandang Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi, arahkanlah pengharapan kita yang teguh dan total kepada Tuhan. Karena saudara dan saya yakin percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan, mempermalukan kita. Anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Oh haleluya. Mari katakan sama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara dan saya, kita semua punya tujuan, target atau goal dalam hidup ini, rindu atau memiliki kesukaan untuk selalu menyenangkan hati Bapa. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki komitmen yang sama. Tujuan hidup kita adalah menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Naikkan kuncinya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Yang jelas, Tuhan sangat tahu dan mengerti segala keluh kesah, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak hanya tahu Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sanggup dan mampu membukakan jalan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Tinggal kita hanya mengerjakan bagian kita. Apapun yang sedang kita hadapi, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Mari kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan, kecemasan kita, apapun kondisi keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kedamaian, kekuatan, sukacita, terobosan, jalan keluar, dan pertolongan yang nyata bagi kita. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam firman Tuhan, sekali lagi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar mempersiapkan hati pikiran kita dengan menghayati kata-kata pujian ini, sekaligus kembali menyanyikannya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepadanya.
persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa untuk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terimalah pujian dan pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tiba waktunya kami membuka hati, pikiran, dan segenap hidup kami, suka, senang, lapar, haus akan firman. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk menangkap firman-Mu, mengerti, memahaminya, menyimpannya dalam hati, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan boleh kita bergabung, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa pujian yang kita naikkan telah membawa kesegaran rohani bagi kita dan tentunya menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang beberapa hari yang lalu tertunda. Saya akan lanjutkan di mana kita telah belajar 8 hal penting dengan tema besar rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Adapun kesukaran yang saya maksud di sini bisa terkait dengan kesulitan, kesesakan, pergumulan, sakit penyakit, persoalan, tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran kita jernih dan terbuka, kalau kita bisa menangkap pesan Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan, Tuhan mampu melakukan berbagai atau rupa-rupa kesempatan di balik dari segala situasi, kondisi, keadaan, kehidupan yang kita alami. Inilah salah satu menjadi garansi dan jaminan dari firman Tuhan yang berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan
dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tolong Bapak Ibu simak, pegang teguh, dan yakini secara serius. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam setiap kondisi keadaan kehidupan kita. Tidak pernah punya maksud, rencana, dan tujuan untuk kecelakaan, untuk kejahatan, untuk kehancuran bagi kita. Allah bisa meramu dan menggodok segala sesuatu itu bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, belajar hidup dalam kehendak Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jangan pernah curiga dengan Tuhan, dengan situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ini pun sekarang live bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya punya pergumulan yang begitu berat dan besar. Tapi apakah saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunggu selesai dulu masalahku, kesukaranku, kesesakanku, pergumulanku, kesulitanku, baru aku mulai. Apakah saya harus ngotot-ngototan dengan Tuhan demikian? No. Saya punya moto dan prinsip dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik moto ini. Dan saya rindu kalau Bapak Ibu Saudara setuju dan mengaminkan hal ini. Lakukan juga menjadi moto dalam hidup kita. Meskipun atau walaupun sekalipun aku masih ditimpa oleh masalah, aku masih berada dalam kesulitan, dalam pergumulan kesukaran kehidupan, aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah punya rumus selesai dulu masalahku baru aku peduli dengan yang lain. No. Acap kali atau sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya sibuk mengurusi urusan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk mengurusi urusanmu, urusanku, urusan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukankah demikian dengan Yesus yang pernah ada di pantai Danau Genesaret? Petrus dan kawan-kawan yang telah menebarkan jala bekerja keras sepanjang malam. Mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil. Saudara dikasih Tuhan. Tapi di tengah-tengah mereka sedang bekerja membereskan jala, merapikan jala, membersihkan jala. Di tengah-tengah mereka sedang kecewa. Di tengah-tengah mereka sedang sudah sangat capek lelah karena bekerja keras sepanjang malam. Di saat-saat seperti itu dia punya pergumulan. Petrus kawan-kawan punya masalah, punya pergumulan. Mereka tidak membawa ikan untuk dibawa ke rumah tangga mereka masing-masing. Tapi di saat-saat seperti itu Yesus berkata, Petrus, tolong tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Saudara dikasihi Tuhan, Petrus tidak berkata, mohon maaf Tuhan, saya sedang capek membereskan jala. Mohon maaf Tuhan, saya sedang kecewa. Mohon maaf Tuhan, saya sedang sial gak menangkap apa-apa. Mohon maaf, aku sedang capek. Tidak. Tapi Petrus langsung melakukan, mengerjakan apa yang dikatakan Yesus. Sekalipun dia sial, sekalipun dia kecewa, sekalipun dia sedang penat, sedang capek, sekalipun dia sedang sibuk. Tapi ketika Yesus memerintahkan dia mau menolakkan perahu sedikit jauh lebih ke pantai. Dari bibir pantai. Dengan maksud dan tujuan supaya orang yang telah berbondong-bondong di tepi pantai Danau Genesaret, yang rindu mendengarkan firman Tuhan, Yesus mendapatkan sarana yang memadai, sehingga mereka yang berdesak-desakan di tepi pantai Genesaret, mereka boleh mendengarkan firman dengan baik. Dengarkan baik pesan firman Tuhan. Ketika Petrus melakukan itu, tidak ada janji Yesus kepadanya. Kelihatan Yesus seolah-olah tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan Petrus tidak menangkap apa-apa. Petrus sedang kecewa. Petrus sedang sial, tidak menangkap apa-apa. Seolah-olah Yesus tidak mau tahu. Apakah demikian kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Seolah-olah Tuhan tidak mau tahu atas hidup kita. Padahal kita sibuk melakukan sesuatu yang terbaik.
Kita melakukan bagian kita. Tapi seolah-olah Tuhan tutup mata. Seolah-olah Tuhan cuek dengan kita. Seolah-olah Tuhan tidak mau tahu dengan kita. Tidak menggubris kita. Tidak memperhatikan kita. Apakah itu yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan. Saya mau sampaikan, dengar dengan baik. Setelah Yesus selesai mengajar orang banyak dari atas perahu Petrus, maka Yesus pun berurusan dengan Petrus dan berkata, Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu menangkap ikan. Perhatikan baik. Tidak pernah Yesus berjanji sebelumnya apa-apa terhadap Petrus. Tapi karena Petrus telah mengutamakan Tuhan, sibuk melakukan apa yang Tuhan suka untuk dilakukan. Percayalah, lebih yang didoakan, lebih dari yang dipikirkan oleh Petrus, Tuhan sediakan, Yesus sediakan kepadanya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jalan mereka hampir koyak. Padahal fajar sudah menyingsing, matahari sudah naik ke atas. Mustahil mendapatkan ikan secara manusia. Tapi karena Yesus memberikan perintah dan mereka taat, mereka pun menangkap sejumlah besar ikan, bahkan sampai jalan mereka hampir koyak. Saya mau sampaikan kepadamu Bapak Ibu Saudara saat ini. Dengarkan baik. Sibuklah mengurusi urusan Tuhan. Sibuklah melakukan apa yang baik. Kalaupun kelihatannya tidak ada kejelasan, tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada terobosan, teruslah setia, teruslah taat, lakukanlah bagianmu. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagimu, bagiku, bagi keluargamu, bagi keluargaku, bagi keluarga kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini serius. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan kembali. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar 8 hal. Ada 8. Rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Dan sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat yang ke-9 dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-14. Mohon maaf, tadi itu baru prolog, pendahuluan. Filipi 1 ayat 14. Rupa-rupa kesempatan apa lagi yang akan kita nikmati di balik kesukaran, kesulitan, pergumulan hidup. Kita buka Filipi 1 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Mari buka bersama Bapak Ibu Saudara. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mari kita simak, perhatikan bersama. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Di sini ada kata-kata bertambah berani dengan tidak takut. Jadi tidak takut berarti berani. Bahkan di sini dikatakan bertambah berani. Bertambah berani untuk apa? Memberitakan firman Allah atau berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Background singkat dari cerita ini. Rasul Paulus dipenjara di Roma. Rasul Paulus dipenjara bukan karena melakukan sebuah tindakan kriminal kejahatan. Rasul Paulus dipenjara oleh karena Injil, Evangelion, kabar baik, kabar keselamatan, memberitakan tentang Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus dipenjara. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari konteks ini? Dengarkan baik Bapak Saudara, mutiara kebenarannya. Pastikan dirimu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Demikian juga dengan saya, kita pastikan diri kita. Kita ini mengalami masalah bukan karena kejahatan, kesalahan, keberdosaan kita. Harus dipastikan dulu itu.
Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau aku mengalami masalah, pergumulan, kesukaran oleh karena kesalahanku? Contoh, orang itu menjadi penyakit kanker atau penyakit paru-paru oleh karena terikat terbelenggu dengan rokok. Saya kasih tahu, sebelum didoakan sembuh, maka yang harus dilakukan adalah bertobat dulu. Karena apa? Karena dalam hidup ini ada dua masalah. Saya sudah pernah sampaikan, tapi Bapak Ibu Saudara sudah lupa. Dalam hidup ini ada dua masalah. Dua kelompok besar masalah dalam hidup, supaya kita tahu ya. Pertama, masalah buatan. Yang kedua, masalah sungguhan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hidup ini ada dua masalah. Pertama, masalah buatan. Kedua, masalah sungguhan. Apa yang dimaksud dengan masalah buatan? Masalah buatan adalah masalah yang menimpa hidup kita oleh karena keteledoran, kesalahan, kekeliruan, keberdosaan kita. Apa itu masalah sungguhan? Masalah yang melilit menimpa hidup kita. Padahal kita sudah rajin, sudah berdedikasi, sudah setia, bertanggung jawab, disiplin. Kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi tetap kita mengalami masalah. Coba setelah saya terangkan begini, Bapak Ibu Saudara tarik ke diri masing-masing. Apakah yang saya alami dan keluargaku alami masalah buatan atau masalah sungguhan? Coba dipikirkan. Karena obatnya berbeda. Masalah buatan obatnya adalah tobat. Bertobat. Berbalik dari dosa, kembali persembahkan hidup total kepada Tuhan. Kalau bertobat pengertiannya itu 180 derajat. Bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat kembali lagi nanti kepada tidak bertobat. Tapi 180 derajat artinya berbalik arah. Tadinya dari dosa, kesukaan kepada dosa. Berbalik kepada kesukaan kepada kebenaran. Kesukaan kepada yang jahat. Berbalik kepada kesukaan kepada yang benar dan indah. Masalah buatan, obatnya bertobat. Masalah sungguhan, obatnya adalah iman. Tetap beriman sekalipun kelihatan ada masalah. Sekalipun ada dalam keadaan kita bermasalah. Jadi Bapak Ibu Saudara menangani permasalahan dalam hidup harus kita bijak. Jangan sampai kita berteriak-teriak, berbusa-busa mulut kita berdoa kepada Tuhan. Tentang sakit penyakit, tentang apapun itu. Padahal itu terjadi karena kesalahan kita. Kelalaian kita, keteledoran kita, keberdosaan kita. Habit kebiasaan kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, silakan segera selesaikan. Bertobat berbalik kepada Tuhan. Contoh masalah buatan adalah, Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti cerita tentang anak bungsu? Anak bungsu di Alkitab, dalam kitab Lukas. Ayahnya masih hidup, dia meminta harta warisan. Ini tidak boleh. Tidak boleh meminta harta warisan kalau ayah masih hidup. Itu konteks tradisi Israel yang diikuti oleh orang-orang Batak. Saya tidak tahu suku-suku lain. Tapi anak bungsu ini, karena memiliki hati yang tidak baik, dia lebih suka jauh dari ayahnya. Dia minta hak warisnya. Karena ngotot, ayahnya pun memberikan. Setelah dia minta, dia pergi ke negeri yang jauh, ke negeri asing. Sebelumnya dia jual semua harta warisannya. Dia pergi ke negeri jauh, dia berpoya-poya di sana. Dia habiskan semua dengan orang-orang yang tidak benar, pergaulan yang tidak baik. Setelah habis uangnya, apa yang terjadi? Dia pun akhirnya melarat. Di tengah-tengah dia melarat, dia pun akhirnya melamar pekerjaan untuk menjadi penjaga babi. Ketika dia menjadi penjaga babi, ternyata tuannya tidak mengindahkan dia untuk memakan makanan babi. Konteks Israel, makan babi itu haram. Tapi konteks orang Batak atau Manado, NTT, Papua, dan juga yang lain, haram kalau tidak dibagi katanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia melarat. Kenapa dia susah? Kenapa dia melarat? Tidak punya harga diri. Barangkali pakaian compang-camping karena miskin kere. Kenapa? Karena dia ada dalam kategori masalah buatan.
Saya perlu tertarik dan terbeban menyampaikan ini malam hari ini supaya kita terbongkar, terseleksi diri kita ini. Masalah konkret nyata yang kita hadapi sekarang, masalah buatan atau masalah sungguhan? Coba tolong dijawab dengan komentar, masalah buatan atau masalah sungguhan? Kalau masalah sungguhan, contoh masalah sungguhan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang di PHK dari kantor, atau mungkin gajinya diturunkan oleh karena dampak pandemi virus corona, atau mungkin dirumahkan. Tapi bukan bertitik tolak dari apa yang Anda lakukan. Misalnya korupsi, datang suka terlambat, datang paling lambat, pulang paling cepat. Atau mungkin juga tidak loyal, tidak setia, tidak dapat dipercaya, tidak punya integritas. Kalau dikeluarkan dari sana, ya memang karena masalah buatan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di sebuah tempat, sudah gigih, sudah rajin, sudah setia, dapat dipercaya, punya integritas, disiplin, datang lebih awal, pulang lebih lambat. Saya mau kasih tahu, kalau engkau mengalami pergumulan masalah, percayalah, yakinlah, bangkitkan rohmu, engkau pasti dibela oleh Tuhan, dibuka jalan lebih dari kita doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan putus asa dalam hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang melakukan yang benar, bertanggung jawab, setia, punya integritas, sama kata dengan perbuatan, percayalah, hanya menunggu waktu, engkau akan dibukakan Tuhan jalan. Kuasanya akan nyata bagimu. Karena orang-orang seperti ini yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah kehilangan upahnya dari Tuhan. Nangga maksudnya Bapak Ibu Saudara. Oke, saya lanjutkan ini. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, kebanyakan berarti bukan minoritas. Yang namanya kebanyakan mayoritas. Sekalipun memang ada juga yang minoritasnya. Memang demikian hidup ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Mau kita melakukan yang terbaik sekalipun, sama seperti Yesus di dunia ini, 3,5 tahun pelayanan. Apa kekurangan kelemahan Yesus? Apa keberdosaan, kehinaan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Semua yang dilakukan yang terbaik, yang sempurna. Dia mengasihi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terbuang. Dia mengasihi pemungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan berzina. Tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam kepala tua-tua Yahudi tidak suka, iri dengan Yesus. Jadi di mana-mana, kapan saja, dalam situasi apa saja, yang namanya pro kontra itu ada. Di sini dikatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan, kebanyakan. Berarti ada juga yang tidak. Tapi mayoritas. Perhatikan, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Perhatikan. Paulus di penjara. Dengarkan baik. Paulus di penjara. Mayoritas saudara-saudara dalam Tuhan beroleh kepercayaan. Saya kasih tahu, kepercayaan lawan dari ketakutan. Orang itu percaya akan menghilangkan, menggeser ketakutannya. Orang takut akan menghilangkan kepercayaannya. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti setia menolong, membela kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Amin. Sangat terbukti. Sanggup menolong kita, senang dan mampu menolong kita. Itu Allah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang terjadi dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus di penjara. Dengarkan baik, ini terbalik-terbalik pikiran manusia. Contoh saya kasih tahu. Salah seorang misalnya anggota keluarga kita di penjara. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah menambah kepercayaan atau mengurangi kepercayaan kita? Tolong dijawab. Oke, saya lebih spesifik.
ada misalnya anggota keluarga kita dipenjara oleh karena Injil, oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus, oleh karena Evangelion kabar baik, apakah hal itu menambah kepercayaan kita atau mengurangi kepercayaan kita? Jujur dulu menjawabnya. Kebanyakan orang Kristen, kalau misalnya seseorang dipenjara karena kebenaran, akan berdebat dengan Tuhan dengan bertanya, Tuhan, di mana kuasamu? Bukankah hambamu itu telah melakukan tugasnya? Kenapa engkau tidak curahkan api dari sorga untuk mengalahkan mereka? Kan demikian seringkali doa kita. Tapi Rasul Paulus memberikan testimoni, memberikan kesaksian. Ternyata dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Perhatikan. Rasul Paulus dipenjara. Saudara-saudara dalam Tuhan makin bertambah kepercayaannya, makin bertambah keberaniannya, makin bertambah mereka tidak takut untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Luar biasa. Paulus dipenjara. Perhatikan baik supaya nangkap ke judul. Rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Kesukaran Paulus adalah di penjara. Dengan Paulus di penjara, makin menambah kepercayaan orang-orang atau pengikut jalan Tuhan atau saudara-saudara dalam Tuhan. Paulus di penjara makin membuat mereka berani berkata-kata memberitakan firman Allah. Paulus di penjara makin mengobarkan semangat mereka tidak takut berkata-kata tentang firman Allah. Coba Bapak Ibu Saudara buka pikiran kita, hati kita mengerti, memahami kehendak Tuhan ini. Kok bisa? Itulah keajaiban dari rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Selama ini mindset kita, pola pikir kita telah disetting sedemikian rupa sehingga mengikuti pola pikir dunia ini. Cara pikir dunia ini. Kalau saudara di penjara, maka kita akan menjadi lemah, menjadi takut, menjadi tidak berdaya, menangis, sedih, tidak berdaya, menyerah. Itu kan seringkali yang terjadi. Tapi di sini Alkitab berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nangkap gak ini? Saya semangat sekali ngomongnya ini. Nangkap Bapak Ibu Saudara. Paulus di penjara. Ternyata saudara dalam Tuhan makin bertambah kepercayaannya. Memang begitu Bapak Ibu Saudara. Coba. Dalam keluarga juga begitu. Dalam menghadapi masalah, seorang suami ketika suami berkata, istriku, anak-anakku, jangan takut, jangan gentar. Apa yang terjadi dengan anak-anak istrinya? Oh, anak-anaknya istrinya jadi semangat dong. Papi kita tegar, papi kita kuat, papi kita hebat. Ini contoh praktis dalam keluarga. Itulah yang mereka lihat dari diri Paulus. Paulus tidak menjadi lemah, Paulus tidak menjadi putus asa, Paulus tidak menjadi kecewa ketika dia dipenjara oleh karena Injil. Ternyata hal itu membakar semangat, membangkitkan, menambahkan kepercayaan saudara dalam Tuhan, membakar keberanian mereka berkata-kata tentang firman. Artinya, kalau guru kita, pengajar kita, gembala kita, Rasul Paulus berani menghadapi masalah, maka saya pun berani menghadapi masalah. Kira-kira begitu maksudnya. Kalau pemimpin kita Rasul Paulus ditangkap di penjara karena Injil, kami pun darah yang mengalir di darah Rasul Paulus, darah itu juga mengalir di dalam darah kami. Kalau dibahasakan kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Nangkap maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba dulu realita kenyataannya. Saya mendengar informasi, memang virus Omikron kali ini tidak lebih berbahaya dibanding dengan virus-virus Delta dan jenis-jenis yang lain sebelumnya. Tapi yang jelas, informasi terbaru yang saya dapat, memang jadi cukup banyak yang positif. Saudara dikasih Tuhan, keadaan kondisi seperti ini kan bisa membuat iman kita menjadi ciut. Iman kita menjadi lemah. Bahkan iman kita bisa tergoncangkan oleh karena keadaan ini. Tapi saya kasih tahu, ternyata di dalam Tuhan, saudaraku, rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Kesukaran yang kita alami bisa
ketika kita tegar menghadapinya, ketika kita kokoh, kuat, tangguh, tak tergoyahkan menghadapinya, hal itu akan tertular. Hal itu akan tertransfer. Semangat itu, keberanian itu, kepercayaan itu, ketidaktakutan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nangkap maksudnya, Bapak Saudara? Ini untungnya. Karena itu, dalam konteks keadaan sekarang ini, kita bisa berkata, Tuhan, aku mau dengan situasi kondisi keadaan yang kualami membawa kekuatan, membawa keberanian, menambahkan keyakinan, kepercayaan orang lain kepada Tuhan, di mana mereka makin bergelora, bukan makin takut, makin kecut, makin tawar hati, tapi justru makin terbakar semangat mereka. Roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Inilah keajaiban dibalik dari kesukaran. Bukan justru kendor, tapi justru kesempatan menularkan keberanian kepada orang lain. Selamat Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah sekarang ini. Selamat menularkan keberanian. Katakan kepada orang-orang di sekelilingmu, siapapun yang punya pergumulan, kawan, sahabat, teman, opung, tulang, abang baru, lae, itu semua, apa panggilan-panggilan daerah kita masing-masing, jangan takut. Saya siap menghadapinya. Maka mereka pun siap menghadapinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Khususnya kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Mari kita jangan mengucapkan kata-kata yang meragukan kepada anak-anak kita. Jangan. Ucapkanlah kata-kata yang meneguhkan, mengobarkan, menyemangati, menimbulkan antusias, semangat, keberanian kepada mereka. Menambah kepercayaan mereka dengan situasi yang kita hadapi. Sebagai contoh, saya punya pergumulan dalam keluarga. Istriku, anak-anakku, jangan takut. Sebagaimana Tuhan telah menolong kita di masa-masa yang lalu, di masa-masa kritis dalam kehidupan, maka Tuhan yang sama akan menolong kita. Jangan takut. Katakan demikian kepada keluargamu. Apapun beban yang sedang dihadapi saat ini, jangan takut. Jangan takut. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Allah kita Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah kita Jehovah Nisi, panji keselamatan. Allah kita Allah Shalom, Allah Damai Sejahtera. Allah kita adalah Allah Jehovah Rafa, Allah ahlinya pembuat mujizat, dan Dia senang mengerjakannya kepada siapapun yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama dengan saya tidak takut menghadapi kesukaran. Justru kesukaran kesempatan bagiku menularkan keberanian kepada orang lain. Nangkap ya? Sebutkan sama-sama di tempat masing-masing. Saya tidak takut menghadapi kesukaran, tetapi kesukaran kesempatan bagiku menularkan keberanian kepada orang lain. Katakan demikian. Itu semua terjadi karena kita merelakan hidup kita dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali kata-kata ini. Aku dan seisi keluargaku tidak pernah takut menghadapi kesukaran. Justru kesukaran adalah kesempatan bagiku menularkan keberanian, semangat kepada orang lain. Katakan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan di dalam nama Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Aku dan seisi keluargaku tidak akan takut menghadapi kesukaran. Karena kesukaran adalah kesempatan bagiku dan keluargaku untuk menularkan keberanian dan semangat kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus yang menancapkan kebenaran ini di hatimu, di hatiku, di hati keluarga kita semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Allah yang kami puji, kenal, sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah menyaksikan, mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menancapkan, menanamkan firman-Mu dalam loh hati kami. Siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang mereka hadapi, kami tidak akan takut menghadapi kesukaran, masalah, sakit penyakit, kesulitan, masalah, bahkan juga pencobaan dan pergumulan dalam hidup. Karena di tengah-tengah kesukaran itu, ada kesempatan bagi kami untuk menebar keberanian, menularkan keberanian, semangat yang berkobar, roh yang bernyala kepada orang-orang lain di sekitar kami. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaminkan, meyakini, berpegang teguh kepada firman-Mu. Paradigma pola berpikir, kerangka berpikir kami selama ini yang berbeda dari firman Tuhan. Hamba berdoa saat ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berbeda pemikiran pengertian selama ini dengan firman Tuhan, biarlah Engkau yang melawat, mentouch, menjamah hati kami, pikiran kami. Kami mau bangga, kami terus bangga memiliki Engkau, mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena di balik kesukaran yang Engkau izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami. Ada rupa-rupa kesempatan yang besar, membuat kami semakin kagum, takjub akan Engkau, membuat kami semakin bermanfaat, berarti bagi sesama kami. Kehadiran kami bukan membawa ketakutan, kehadiran kami bukan membawa kecemasan, kehadiran kami bukan membawa ketawaran, kehadiran kami bukan membawa kekecewaan, keputusasaan, kelemahan, tawar hati. Kehadiran kami membawa kekuatan, membawa keberanian, semangat yang berkobar, roh yang bernyala-nyala kepada orang lain. Kuatkan dan teguhkan kami menjadi saksi-Mu dimanapun berada, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, ada beberapa anak-anak-Mu yang telah menuliskan pokok-pokok doa mereka. Bahkan itu terkait dengan suami mereka, terkait dengan diri mereka masing-masing yang dalam keadaan mengalami pergumulan. Karena pergumulan atau kesukaran adalah pentas di mana Allah akan mempertontonkan, menunjukkan mujizat dan kuasa-Nya. Pada malam hari ini kami datang dengan sepakat, kami datang dengan sehati, kami datang dengan sungguh-sungguh, kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami datang dengan penuh syukur, kami datang dengan keyakinan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Pada malam hari ini dengan sepakat demikian, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, yes, nama yang membebaskan, yes, nama yang melepaskan, yes, nama yang menyembuhkan, yes, nama yang mengerjakan mujizat, yes, nama yang mengerjakan keajaiban dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang diderita oleh engkau, maupun oleh anggota keluargamu, suamimu yang mengalami sakit pinggang, sakit apapun namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban, aliran kesembuhan turun tercurah, mentouch engkau, menjamah engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapapun yang mengalami positif virus corona Omikron saat ini, dimanapun mereka berada, isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, dimanapun berada, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, uluran tangan-Mu yang ajaib, penuh kuasa, turun tercurahlah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala virus, bakteri, sakit penyakit, diangkat, dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus. Kuasa Yesus, Roh Kudus bekerja, mengerjakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami rindu beristirahat. Kami serahkan dan persembahkan roh, jiwa, tubuh kami penuh total ke dalam tangan-Mu. Engkau menjaga, melawat, melindungi, memelihara kami dengan sempurna. Jauhkan kami dari mimpi buruk, kuasa-kuasa kegelapan apapun. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, bahkan malaikat-Mu menaungi, melingkupi kami. Terpuji Tuhan. Ini doa harapan kerinduan kami. Kami naikkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkenan bergabung di dalam siaran live ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik di dalam, di luar negeri, atau di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Salam untuk keluarga, sehat-sehat semua. Doa saya menyertai Bapak Saudara. Yesus Immanuel, Dia setia menyertai kita. Shalom, dadah.